Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha fi sirbihi aminan mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fahidzat lahumud dunya. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan perkuliahan di blok Medical Basic Science ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan asam basa tubuh. Jadi kesetimbangan asam dan basa tubuh ini merupakan hal yang penting ya, karena ini akan berimbas kepada metabolisme tubuh, kemudian fungsi-fungsi kehidupan apabila mengalami gangguan. Jadi penting untuk kita untuk mempelajarinya ya. Tujuannya setelah kita nanti belajar kita mampu memahami dan mengenali tanda-tanda awal dari ketidakseimbangan asam basa, dan sebagai dokter nanti kalian berupaya untuk mengatasinya ya, sehingga dia tidak menimbulkan gangguan yang serius pada tubuh kita. Selanjutnya, nah, jadi pH normal tubuh kita ini dipertahankan oleh berbagai macam organ, ya, terutama organnya ada dua, yaitu organ paru dan organ ginjal. Ya, nah selain daripada organ, kesetimbangan ini juga disokong oleh enzim yang sangat berperan, ya, yaitu enzim ini karbonat anhidrase. Itu enzim yang sangat berperan di dalam menjaga pH normal darah. Kenapa pH normal darah ini harus dijaga? Karena di dalam tubuh kita apabila terjadi perubahan pH, maka protein tersebut akan mengalami perubahan fungsi dan struktur, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsi kehidupan dengan benar. Ya. Nah, kemudian selain itu kita ketahui bahwa metabolisme protein menghasilkan berbagai produk asam, seperti sulfat, hidroklorat, dan fosfat. Ya, jadi metabolisme protein, pencernaan protein, kemudian utilisasi dari protein, ini bisa menghasilkan sulfat, hidroklorat, dan fosfat, dan ini merupakan asam kuat. Nah, asam kuat ini disanggah atau dibuffer oleh penyangga basa kimia dalam tubuh, misalnya bikarbonat yang berada di dalam cairan ekstraseluler. Kemudian di ginjal juga kelebihan ion hidrogen yang bersifat basa, jadi ion hidrogen ini bersifat basa ya. Nah, dia akan dibuang. Nah, begitu juga dia ginjal ini sangat berperan ya, berperan di dalam menjaga pH normal. Jadi ada dua organ, paru-paru dan ginjal. Untuk yang sifatnya volatil, yang sifat gas, yang menjalankan fungsinya adalah paru-paru. Jadi membuang kelebihan gas-gas yang bersifat asam, contohnya CO2. Sedangkan untuk zat-zat yang terlarut itu dijalankan oleh ginjal untuk membuang kelebihannya ya. Nah, sistem pernapasan ini melepaskan karbon dioksida, sedangkan sistem ginjal dia melepaskan kelebihan ion hidrogen. Selanjutnya, nah ini, jadi paru-paru ini memegang peranan penting. Jadi dia bisa mengatur kadar keasaman di dalam tubuh kita melalui pertukaran oksigen dengan CO2. Jadi CO2 ini bersifat asam ya. Nah, jadi dengan terlalu banyak CO2 itu akan menyebabkan kadar keasaman tubuh menjadi asam, ya, pH-nya akan turun. Sedangkan terlalu sedikit CO2 itu akan menyebabkan peningkatan dari pH sehingga menyebabkan basa, ya. Nah, di dalam tubuh kita karbon dioksida itu ini ya, banyak disimpan di dalam sel darah merah. Jadi dalam sel darah merah tersebut ada enzim yang namanya anhidrase karbonat ya, atau karbonik anhidrase.
Nah, enzim ini yang menjaga keseimbangan kadar CO2 dalam tubuh, ya. Nah, CO2 ini bisa dia disimpan dalam bentuk asam bikarbonat atau H2CO3-, H2CO3, ya, dan kemudian H2CO3 bisa dipecah lagi menjadi bikarbonat dan ion hidrogen. Nah, di dalam kapiler dari paru-paru itu CO2 itu akan dilepas karena dia afinitasnya terhadap afinitas oksigen terhadap hemoglobin itu lebih kuat daripada CO2, sehingga CO2 nanti akan dilepas, ya. Nah, di dalam tubuh kita CO2 ini tidak disimpan di dalam bentuk dalam bentuk gas. Dia akan disimpan dalam bentuk lain, yaitu bentuk asam bikarbonat atau bentuk bikarbonat. Sehingga tubuh kita tidak perlu volume yang besar, ya. Karena kalau apabila CO2 itu disimpan dalam bentuk gas, tentu memerlukan volume yang sangat besar dan tubuh kita tidak punya volume yang besar, ya. Selanjutnya, nah, sedangkan fungsi ginjal, dia itu bisa mereabsorpsi bikarbonat di tubulus proksimal. Jadi bikarbonat ini sifatnya basa, atau dia juga bisa mengekskresi H+ di tubulus kolektivus atau di bagian distalnya, ya. Nah, jadi ginjal dia akan melakukan fungsi filtrasi, di mana dia akan memfiltrasi dan mengekspresikan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, ya. Nah, bikarbonat ini bersifat basa, maka apabila tubuh masih memerlukan bikarbonat, dia akan direabsorpsi di tubulus proksimal, ya. Sedangkan ion hidrogen yang bersifat asam, dia apabila tidak dibutuhkan, dia akan diekspresikan lebih banyak di tubulus kolektivus distal, ya, dan tubulus distal. Nah, sehingga keseimbangan asam basa di dalam tubuh bisa terjaga, ya. Jadi ada dua organ penting yang berperan, yaitu paru-paru dan yang kedua adalah ginjal. Kalau paru-paru dia akan menukarkan CO2, ya. Dia akan mengatur kecepatan pertukaran CO2, sedangkan pada ginjal dia berperan dalam keseimbangan asam basa dalam hal reabsorpsi dari bikarbonat di tubulus proksimal dan ekskresi dari ion hidrogen atau H+ di tubulus kolektivus dan tubulus distal. Ya. Selanjutnya, nah, ini tubuh kita ini menghasilkan metabolit, ya, berupa CO2, ya. Jadi CO2 itu adalah hasil dari metabolisme tubuh kita dalam pemecahan atau metabolisme glukosa, ya. Kemudian metabolisme dalam rangka ini menghasilkan ATP, ya. Nah, ini akan mengikatkan oksigen dengan karbon dioksida dengan karbon, ya, sehingga akan membentuk CO2. Nah, CO2 ini adalah limbah, ya. Dia tidak berguna lagi sebagai metabolit. Nah, sehingga harus dibuang. Nah, tetapi CO2 ini dia tidak bisa dibiarkan dalam bentuk gas. Karena apabila setiap sel dalam tubuh mengeluarkan langsung CO2 dalam bentuk gas, maka tubuh kita akan mengembang, ya. Karena gas itu kepadatan partikelnya dia tidak padat, dia lebih renggang dibandingkan benda cair atau benda padat. Nah, sehingga dari segi efisiensi tempat, apabila CO2 ini tetap dalam bentuk gas, maka ini tidak akan efektif karena membutuhkan volume yang besar, seperti tabung gitu, ya, volumenya kan besar. Nah, makanya CO2 ini nanti akan diubah oleh enzim karbonat anhidrase atau enzim anhidrase karbonat. Nah, enzim ini akan merubah CO2, akan diikatkan dengan hidrogen, ya, sehingga dia akan menjadi H2CO3, jadi asam bikarbonat. Nah, kemudian asam bikarbonat bisa dipecah lagi menjadi H+ dan menjadi HCO3-. Ya, nah begitulah. Jadi di dalam tubuh kita CO2 itu akan disimpan di dalam bentuk terlarut, yaitu asam bikarbonat. Nah, tubuh kita secara konstan itu terus menghasilkan CO2.
Tapi dia perlu digabungkan dengan H2O dengan air sehingga menjadi asam bikarbonat. Selanjutnya, nah ini pentingnya pH darah itu ya untuk tetap dijaga pada pH yang normal, yaitu pH-nya antara 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi itu pH darah normal antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, itu sedikit di atas netral, di atas 7 ya. Nah, perubahan sedikit saja, misalkan 7,2 menjadi 7,2 atau 7,5 ya. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan perubahan protein. Ya, protein-protein yang berada di dalam tubuh kita ya, karena darah itu kan dia sifatnya penting ya. Darah ini menjadi media untuk penyampaian oksigen ya, kemudian nutrisi bagi sel ya, kemudian dia juga menjadi media untuk menyalurkan bahan-bahan sisa metabolisme ya. Nah, protein ini apabila dia berada di dalam pH yang berubah atau tidak pH optimalnya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk atau mengalami denaturasi ya. Jadi denaturasi itu adalah perubahan protein menjadi bentuk yang tidak alamiah sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya. Nah, kemudian apabila dia kembali ke pH yang normal ya, pH normalnya, maka dia akan menjadi renaturasi ya atau menjadi protein normal kembali ya. Nah, di dalam bagian-bagian tubuh kita pH-nya tentu berbeda-beda ya. Misalkan di darah pH-nya 7,35 sampai 7,45 ya, tetapi di dalam lambung pH-nya 1, sangat asam pH-nya. Kemudian di dalam usus halus pH-nya tinggi ya, pH-nya bisa mencapai 8 ya pH-nya. Nah, itu akan menyebabkan protein itu sesuai dengan fungsinya ya. Pada pH di lambung, enzim-enzim pencernaan protein ya seperti pepsin, nah, itu aktif, dia akan mencapai bentuk yang optimal apabila berada di dalam pH yang rendah, pH-nya 1. Sedangkan enzim-enzim pencernaan protein yang berasal dari pankreas, protease ya, kemudian amilase yang mencerna gula ya, pencerna karbohidrat, dia akan aktif pada pH basa, pada pH 8. Nah, seperti itu. Pada pH di bawahnya atau pH yang tidak sesuai, maka mereka tidak aktif. Nah, begitu juga di dalam tubuh kita yang dialiri oleh darah. Apabila darahnya mengalami perubahan pH, maka akan menyebabkan banyak sekali enzim-enzim metabolisme yang ada di dalam darah itu akan mengalami denaturasi, sehingga dia tidak menjalankan fungsinya sebagai yang dengan baik ya, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Itu akan menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh kita. Selanjutnya, nah ini keseimbangan volume ya, volume karbon dioksida, kemudian air, kemudian kadar ion hidrogen, kadar bikarbonat ya, ini diatur sedemikian rupa ya oleh oleh tubuh kita ya. Jadi ini pengaturannya sangat sangat tepat. Jadi pengaturannya sangat efisien ya, dan ini yang mengatur semua ya Allah ya, yang menyebabkan kita bisa tubuh kita dalam keadaan sempurna. Yang keseimbangan tubuh kita ini akan dijaga yaitu kadar CO2-nya, kadar airnya ya, kadar asam bikarbonat, kadar ion H+ dan HCO3- ya. Nah, ini dijaga oleh yang berperan di sini adalah enzim karbonil anhidrase. Jadi harus dalam aturan yang sesuai. Apabila ada salah satu komponen yang mengalami
gangguan perubahan volume, ya, misalkan kadar CO2-nya terlalu tinggi, ya, maka ini akan menyebabkan perubahan kadar-kadar yang lain, kompartemen-kompartemen yang lain, ya. Selanjutnya, nah ini contohnya pada saat terjadi peningkatan jumlah CO2. Jadi CO2 ini kan biasanya kita buang di dalam proses ini ventilasi, ya, bernafas. Nah, tetapi apabila terjadi peningkatan CO2, misalkan pada orang yang mengalami penurunan ini fungsi paru, ya, pada penyakit PPOK yang mengalami obstruksi atau hambatan pada pertukaran gasnya, nah, maka kadar CO2-nya akan meningkat, ya. Nah, peningkatan kadar CO2 ini jelas akan merubah pH darah, ya. Maka tubuh kita akan mengkompensasi, yaitu apabila CO2 meningkat, maka dia akan meningkatkan produksi asam bikarbonat, ya. Kemudian juga akan meningkatkan produksi dari ion H+ dan bikarbonat, ya. Nah, selanjutnya kelebihan dari ion H+ dan bikarbonat ini akan merangsang, ya, akan merangsang pusat nafas di medula oblongata, ya. Nah, jadi peningkatan ini akan menyebabkan rangsangan di pusat nafas medula oblongata. Selanjutnya dari pusat pernafasan akan meningkatkan kecepatan respirasi. Jadi respirasinya itu akan dipercepat. Jadi pada saat orang normal bernafas 16 sampai 20 kali per menit, ya. Pada orang yang mengalami peningkatan kadar CO2 dalam darahnya, maka pernapasannya akan dipercepat, ya, menjadi lebih cepat, ya, bisa 30 kali per menit atau 28 kali per menit, sehingga akan mempercepat pertukaran CO2 dalam paru-parunya, ya, sehingga kadar CO2-nya akan menurun. Oke. Nah, ini CO2 di dalam tubuh kita. CO2 dalam tubuh kita ini sebagian besar disimpan dalam bentuk bikarbonat, ya. Jadi dalam bentuk terlarut. Hanya kecil saja, CO2 itu hanya 10% saja dari jumlah totalnya yang disimpan dalam bentuk gas, yang terlarut dalam bentuk gas di dalam darah. Nah, selebihnya dia tidak akan bisa disimpan dalam bentuk gas. Makanya Allah Subhanahu wa taala merancang tubuh kita, ya, dengan sangat sempurna sehingga kelebihan CO2 itu akan disimpan, dia akan disimpan dalam bentuk asam bikarbonat. Bisa terlarut bersama hemoglobin 20%, ya, atau juga diubah menjadi bikarbonat yang akan larut dalam plasma darah. Nah, ini yang menjalankan adalah enzim karbonik anhidrase. Nah, enzim ini berada di permukaan sel darah merah, ya. Kemudian ada juga di dalam sel darah merah. Nah, yang di permukaan sel darah merah dia berperan untuk merubah CO2 menjadi bikarbonat, asam bikarbonat, kemudian menjadi bikarbonat yang larut dalam plasma. Nah, sedangkan yang di dalam sel darah merah, nah, dia akan merubah CO2 untuk menjadi asam bikarbonat atau bikarbonat yang kemudian akan larut atau terikat bersama hemoglobin, ya. Selanjutnya. Nah, ini keseimbangan tadi, ya, keseimbangan volume dan rasio dari HCO3- ini bikarbonat dan asam bikarbonat. Ya. Jadi keseimbangannya ini akan menyebabkan pH, ya, akan menyebabkan pH, yaitu rumusnya pH sama dengan 6,1 ditambah log 10 dalam kurung rasio HCO3 dibagi dengan rasio asam bikarbonat H2CO3, ya. Jadi rasio bikarbonat HCO3-, ya, kadarnya dalam mili ekuivalen per liter. Nah, kemudian dibagi dengan kadar asam bikarbonat, ya. Nah, kadar HCO3- tadi kan 70%, ya. 70% dia disimpan dalam bentuk bikarbonat, makanya dia tinggi, ya. Dia bisa mencapai 24 mili ekuivalen per liter. Nah, sedangkan kadar asam bikarbonat dia lebih rendah, itu cuma 1,2 mili ekuivalen per liter. Maka perhitungannya itu pH darah itu normalnya antara 7,35 sampai 7,4 karena dari hasil hitungan ini. Jadi pH darah itu didapatkan 6,1 ditambah log 10 dikali rasio
rasio HCO3 min bikarbonat dibagi dengan rasio asam bikarbonat. Ya, maka didapatkan perbandingan normalnya biasanya asam bikarbonat itu 20 ya. Kemudian dibanding dengan jadi bikarbonatnya lebih tinggi 20 dengan asam bikarbonat 1 sehingga menghasilkan pH darah 7,4. Apabila terjadi gangguan ya, misalkan peningkatan kadar HCO3 min ya. Kalau kadar HCO3 minnya meningkat, maka dia akan akan menyebabkan perubahan ya. Begitu juga kalau terjadi peningkatan atau penurunan dari HCO3 min. Jadi perbandingannya tidak 20:1. Jadi bukan 6,1 tambah log 10 dari 20, tetapi bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil ya, yang akan menyebabkan perubahan pH darah. Selanjutnya. Nah, tadi organ yang paling penting yaitu di ginjal ya, ginjal dan paru-paru. Nah, di tubulus ginjal ini juga terdapat enzim karbonik anhidrase yang dia bisa mengubah karbon dioksida menjadi bikarbonat ya. Kemudian bikarbonat ini akan ditambahkan dengan air sehingga menjadi asam bikarbonat ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia akan mengatur reabsorpsi ion bikarbonat. Jadi reabsorpsi atau penyerapan kembali ion bikarbonat ini terjadi di tubulus distal ya, atau di ginjal, di tubulus ginjal ya. Nah, jadi natrium ini akan bertukar ya. Jadi natrium itu dia akan bertukar dengan ion H+ ya. Nah, kemudian setelah dia dari tubulus ginjal itu natrium dia akan bertukar ya dengan ion, akan diambil ya oleh pompanya ya, sehingga natriumnya akan masuk. Nah, sedangkan H+-nya akan keluar ya. Nah, kemudian H+-nya ini akan digabungkan dengan bikarbonat di dalam tubulus ginjal. Nah, bikarbonat ditambah dengan ion H+ akan menjadi H2CO3 atau asam bikarbonat. Nah, selanjutnya asam bikarbonat ini akan dipecah lagi oleh enzim karbonik anhidrasi juga. Dia menjadi CO2 dan H2O. Nah, yang bisa diserap oleh tubulus ginjal ini adalah dalam bentuk CO2 dan H2O ini, ya. Jadi dia yang diserap bikarbonatnya itu yang diserap dalam bentuk CO2 dan H2O. Jadi dia tubulus ginjal itu hanya bisa lewat zatnya yaitu natrium, ion hidrogen, kemudian CO2 dan H2O. Nah, kemudian setelah CO2 dan H2O ini yang di bagian bawah itu ya, dia bisa dimasukkan ke dalam sel tubulus ginjal. Selanjutnya oleh enzim karbonik anhidrase yang ada di dalam sel tubulus ginjal, dia akan digabungkan menjadi asam bikarbonat. Jadi CO2 ditambah H2O, dia akan menjadi H2CO3. Nah, selanjutnya H2CO3 ini akan dipecah lebih lanjut lagi menjadi ion H+ dan HCO3- atau dalam bentuk bikarbonat ya. Jadi bikarbonat ini tidak langsung direabsorpsi oleh sel tubulus ginjal dari tubulus ginjal itu. Jadi oleh sel-sel ginjal dia tidak langsung diabsorpsi dalam bentuk bikarbonat langsung, tetapi yang diabsorpsi adalah bahan pembentuknya yaitu CO2 dan H2O. Selanjutnya setelah itu HCO3- sudah diproduksi, baru dia akan ditransfer ke dalam pembuluh kapiler ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam tubulus ginjal ya, dia bikarbonat akan diserap, tapi bukan dalam bentuk bikarbonat langsung, tapi diserap dalam bentuk CO2 dan H2O. Selanjutnya di dalam sel tubulus ginjal ya, baru kemudian CO2 dan H2O ini akan diproduksi menjadi asam bikarbonat, kemudian dipecah lagi menjadi bikarbonat dan ion H+. Bikarbonatnya diserap di dalam kapiler, pembuluh darah kapiler, sedangkan H+-nya kembali dibuang ya, dibuang ke tubulus ginjal. Seperti itu ya. Ngerti ya? Selanjutnya. Nah, ini sama tadi ya. Nah, jadi yang dibuang dari tubulus ginjal, dari sel-sel tubulus ginjal adalah ion H+ ya. Nah, sedangkan ya yang direabsorpsi itu dalam bentuk H2
H2O dan CO2. Ya. Nah, H2O dan CO2 dia akan diserap oleh sel-sel di proksimal di tubulus convolutus ginjal, kemudian oleh enzim karbonik anhidrase, CO2 akan ditambahkan H2O, dia akan menjadi asam bikarbonat, ya. Nah, kemudian asam bikarbonat ini akan dipecah lagi menjadi bikarbonat HCO3- dan H+, ya. Selanjutnya bikarbonatnya akan diserap ke pembuluh darah, ya. Ini yang penjelasan tadi sama ini gambarnya. Selanjutnya, tolong yang lain audionya dimatikan ya, mic-nya yang lain biar nggak campur suaranya. Nah, ini proses pembentukan urin. Jadi darah itu akan disaring di dalam kapsula Bowman, ya. Semua komponen-komponen darah dia akan disaring melalui kapsula Bowman. Ya, dia tidak akan tidak akan lewat. Yang tidak akan lewat dari penyaringan kapsula Bowman itu protein dan glukosa, ya. Selain itu dia akan lewat. Nah, kemudian peran ginjal dalam keseimbangan asam basa adalah dia dalam proses pengeluaran atau ini ekskresi dari ion H+, ya, dan penyerapan kembali atau reabsorpsi bikarbonat. Nah, ini perannya ginjal, ya. Jadi masing-masing selnya itu berperan masing-masing, ya. Kalau di tubulus proksimal, ya, itu yang berperan ya di dalam tubulus proksimal yang berperan adalah proses ekskresi dari ion H+. Nah, sedangkan yang berperan di dalam tubulus distal, ya, itu adalah reabsorpsi dari bikarbonat. Ya, tetapi kita ingat tadi dia reabsorpsinya bukan dalam bentuk bikarbonat langsung, ya, tetapi yang direabsorpsi adalah CO2 dan air. Nah, kemudian CO2 dan air ini yang nanti akan diproses oleh karbonik anhidrase yang ada di dalam sel-sel tubulus ginjal akan menjadi asam bikarbonat, kemudian akan dipecah lagi menjadi bikarbonat dan ion H+. Nah, selanjutnya akan diserap oleh pembuluh darah kapiler dalam bentuk bikarbonat atau HCO3-, ya. Seperti itu. Selanjutnya, jadi yang perlu diingat ya adik-adik sekalian, kalau kita mempunyai kelebihan asam dalam tubuh kita, maka pH darah akan turun. Itu yang perlu diingat. Jadi pH darah itu Allah jaga sedemikian rupa, ya, cuma berkisar antara 7,35 sampai 7,45 pH-nya itu. pH darah 7,35 sampai dengan 7,45. Apabila di bawah 7,35 misalkan 7,30 itu sudah sangat akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Akan menyebabkan yang namanya kondisi asam dalam tubuh disebut dengan asidosis. Apabila pH-nya meningkat menjadi 7,5 ya atau 7,555, nah itu akan menyebabkan perubahan keasaman tubuh disebut dengan alkalosis. Nah, kalau asam itu akan terjadi berlebih dalam tubuh kita atau dalam ini dikatakan sebagai asidosis, maka paru-paru akan meningkatkan pelepasan CO2. Ya, nah ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, ya. Jadi hitungan menit sampai dengan jam. Jadi paru-paru itu sudah bereaksi dengan kelebihan asam di dalam tubuh kita atau kekurangan basa dalam tubuh kita juga bisa ya. Nah, ini akan diantisipasi dalam waktu yang cepat. Jadi dalam menit dan jam itu sudah akan terlihat gejalanya, yaitu peningkatan atau penurunan frekuensi napas, ya. Jadi kalau terjadi kelebihan asam, frekuensi napas akan dipercepat sehingga pertukaran CO2 dengan oksigen dia akan menjadi lebih cepat, ya, yang akan menyebabkan kadar CO2 akan turun. Nah, tetapi untuk di ginjal, ya, ini akan lambat responnya. Jadi tidak langsung dalam waktu hitungan menit atau jam dia akan berespon.
ya, tetapi dia akan lambat. Jadi dalam hitungan hari, ya. Jadi setelah 2 hari terganggu, baru ginjalnya akan mengkompensasinya, yaitu mengeluarkan ekskresi H+ berlebih dan meningkatkan penyerapan bikarbonat ke dalam darah. Ya, jadi apabila terjadi keasaman dalam tubuh kita yang turun, ya, pH-nya turun, asamnya meningkat dalam tubuh kita, maka paru-paru akan cepat dia mengantisipasi dengan mempercepat ini proses ventilasi. Nah, kemudian di ginjal itu akan lebih lambat, ya. Jadi dalam hitungan hari, beberapa hari baru dia akan meningkatkan ekskresi dari H+ dan meningkatkan penyerapan atau reabsorpsi dari bikarbonat. Ya, selanjutnya. Nah, ini parameter yang kita evaluasi ya di klinik, ya, di rumah sakit itu kita biasanya meriksa keasaman darah ini. Jadi ada beberapa parameter yang diperiksa, yaitu pH darah, ya. Nah, pH darah normal 7,35 sampai 7,45, ya. Apabila dia berada di atas 7,45, maka ini dikatakan sebagai alkalosis. Ya, jadi proses atau kondisi di mana tubuh mengalami peningkatan pH, ya. Jadi tubuhnya mengalami keadaan basa. Nah, apabila di bawah 7,35 pH darah itu disebut dengan asidosis, ya, atau disebut dengan ini, ya, peningkatan keasaman dalam tubuh kita. Jadi yang harus normal ini pH-nya untuk pasien yang normal, ya, 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian tekanan CO2, PCO2, ya, PCO2 ini 35 sampai 45, ya. Nah, jadi cara mengingatnya, kalau pH darah itu waktu pagi kalian mulai jam pertama kuliah, ya, 7,35 sampai 7,45 gitu. Kalau PCO2-nya tinggal dibuang aja 7-nya. Jadi 35 sampai 45 mg Hg. Ya, ini tekanan CO2. Jadi 35 sampai 45 mm air raksa. Nah, peningkatan CO2 dalam tubuh akan meningkatkan tekanan CO2. Begitu juga penurunan kadar CO2 dalam tubuh akan menurunkan tekanan CO2. Nah, untuk HCO3-, HCO3- atau bikarbonat ini normalnya 21 sampai 27 milimol. Ya. 21 sampai 27 milimol, ya. Nah, ini tadi perbandingan HCO3- dengan H2CO3, ya, bikarbonat dibanding dengan asam bikarbonat itu 20:1. Ingat kita tadi rumus pH-nya tadi. Jadi pH darah itu sama dengan 6,1 ditambah log 10 dikali ini, ya, dikali kadar perbandingan HCO3- dengan H2CO3. Nah, kelebihan atau defisit basa itu plus minus 2,5 milimol per liter. Nah, ini jadi parameter utama yang diperiksa di klinik, ya, di rumah sakit. Selanjutnya. Nah, gangguan asam basa ini kita bisa melihat berdasarkan pH darah, ya. Kalau pH darahnya meningkat itu ada asidosis, ada alkalosis. Kalau pH darahnya meningkat itu disebut dengan alkalosis. Tapi kalau pH darahnya menurun disebut dengan asidosis. Jadi kalau melihat pH-nya itu cuma kita bisa kategorikan menjadi kelebihan atau kekurangan, ya. pH-nya naik atau pH-nya turun. Kalau pH-nya naik namanya alkalosis, kalau pH-nya turun namanya asidosis. Kemudian dari gangguannya kita dapat melihat itu asidosisnya itu tipe respiratorik, alkalosisnya tipe respiratorik atau tipe metabolik, ya. Ada juga tipe campuran dan ada juga gabungan. Nah, kemudian berdasarkan kompensasinya ada yang terkompensasi, ya, ada yang subkompensasi dan ada yang non kompensasi. Selanjutnya. Nah, ini, ya. Jadi pada asidosis metabolik pH-nya itu kita temukan menurun. Nah, sedangkan kadar H+-nya itu ditemukan meningkat. Nah, itu namanya asidosis metabolik. Nah, kemudian pada gangguan utama, ya, itu kadar bikarbonatnya turun. Kemudian apabila dia sudah mencapai kompensasi, maka kadar CO2-nya juga akan tekanan CO2-nya akan turun, ya. Nah, jadi pada asidosis metabolik pH-nya turun, kemudian kadar hidrogennya akan meningkat,
ya, kemudian bikarbonatnya turun, kemudian tekanan CO2-nya turun. Nah, pada alkalosis metabolik itu yang membedakannya adalah di pH, ya, kemudian di kadar H+, kemudian bikarbonat dan kompensasinya, ya. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan asidosis metabolik pada alkalosis metabolik. Pada alkalosis metabolik ditemukan pH-nya meningkat, kemudian kadar ion H+-nya turun, kemudian kadar bikarbonatnya meningkat, kemudian tekanan CO2-nya itu akan meningkat. Ya, nah jadi ini yang kita periksa tadi parameternya. Ya, nah ini harus dipahami ya. Nah kemudian asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini pH-nya turun, kemudian kadar H+-nya itu meningkat. Nah, yang membedakan adalah tekanan CO2 yaitu yang diambil. Ya. Jadi kalau respiratorik baik itu alkalosis maupun asidosis yang dilihat adalah tekanan CO2-nya. Yang dilihat adalah tekanan CO2-nya, ya. Nah, sedangkan bikarbonatnya itu merupakan kompensasinya. Nah, begitu juga yang metabolik. Kalau yang metabolik itu yang dilihat kadar bikarbonatnya, kadar HCO3- yang dilihat utama, ya. Nah, sedangkan tekanan CO2-nya itu adalah kompensasinya, kompensasi dari gangguan tersebut. Nah, jadi itu ya dilihat dulu mana yang cocok, ya. Kemudian untuk alkalosis respiratorik, dia akan terjadi peningkatan pH, penurunan kadar hidrogen, kemudian penurunan tekanan CO2, dan penurunan kadar bikarbonat. Ya. Nah, jadi tergantung gangguan utamanya apa. Kalau gangguan utamanya ada pada bikarbonat, naik atau turun, nah itu disebut dengan metabolik. Ya. Tapi kalau gangguan utamanya ada pada tekanan CO2, nah itu namanya respiratorik. Ya. Alkalosis atau asidosis. Selanjutnya. Nah, ini alkalosis respiratorik, ini pH-nya lebih dari 7,45 dengan PCO2. PCO2-nya itu turun ya, kurang dari 35 mm air raksa. Ya, jadi CO2 ini kan merupakan bagian asam utama dalam tubuh kita ya, dalam bentuk volatil. Nah, apabila CO2-nya turun tekanannya, itu akan menyebabkan terjadinya ini ya, perubahan pH darah akan naik karena asamnya berkurang, ya, ia akan menjadi basa. Nah, ini penyebabnya adalah penguapan CO2 lebih besar daripada produksi oleh jaringan. Jadi ventilasi atau CO2 itu ditukar lebih cepat dibandingkan dengan produksi CO2 oleh jaringan, ya. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pada akut respiratory alkalosis atau kronik respiratory alkalosis. Kalau akut, dia itu pH-nya masih ini ya, masih meningkat ya. Nah, sedangkan pada yang kronis pH-nya bisa ditemukan normal, tetapi parameternya itu masih menyiratkan adanya alkalosis ya. Nah, kalau sudah kompensasi bisa jadi pH-nya normal, tidak meningkat atau tidak meningkat ya. Tapi parameter yang lain, tekanan CO2, bikarbonat ya, nah, itu tetap turun ya. Selanjutnya. Jadi semua kondisi yang menyebabkan hiperventilasi itu dapat menyebabkan alkalosis respiratorik. Jadi hiperventilasi itu adalah kecepatan bernafas yang cepat atau dia nafasnya frekuensinya cepat ya, lebih dari 24 kali per menit. Nah, ini pada peningkatan kebutuhan metabolik, misalkan demam tinggi, pada saat demam ya frekuensi nafas akan menjadi lebih cepat, atau sepsis atau kehamilan ya, atau tirotoksikosis. Nah, pada keadaan ini tirotoksikosis ini adalah penyakit metabolisme yang disebabkan oleh kelebihan dari ini hormon-hormon tiroid ya, T3 atau T4. Nah, ini akan menyebabkan metabolismenya meningkat sehingga dia akan menyebabkan percepatan ventilasi atau percepatan dari frekuensi napas. Ini dapat menyebabkan kadar CO2-nya
turun, ya, sehingga akan menyebabkan alkalosis respiratorik. Kemudian respon psikologis, takut atau cemas, nah ini akan meningkatkan frekuensi napas juga, ya, dapat menyebabkan alkalosis respiratorik. Kemudian lesi pada sistem saraf pusat, ya, jadi memang ada pada medula oblongatanya itu ada peningkatan tekanan intrakranial atau ada perangsangan yang berlebih pada pusat nafas. Kemudian pada histeris, ya, pada orang yang mengalami gangguan histeris, ya, dia napasnya cepat. Kemudian mountain sickness, ya, nah, mountain sickness ini itu orang yang tidak biasa di pegunungan tinggi, dia naik pegunungan, ya, naik gunung. Nah, kemudian nafasnya akan menjadi lebih cepat karena kebutuhan oksigennya dia tidak terpenuhi, ya. Jadi orang yang jarang latihan, kemudian dia naik gunung, ini biasanya mengalami mountain sickness. Kemudian kekurangan oksigen atau hipoksia. Nah, ini pada penyakit PPOK, ya, seperti itu, ya, atau penyakit paru lainnya. Ini yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen, maka tubuhnya akan mengkompensasi menjadi bernapas menjadi lebih cepat. Kemudian ada cedera sistem saraf pusat, ada benturan, pendarahan, tumor otak dan lain-lain. Kemudian ada overdosis salisilat, ya. Jadi kalau memakan obat yang mengandung salisilat berlebih, ini akan menyebabkan alkalosis atau stimulus pernapasan, ya. Misalkan obat teofilin atau estrogen. Kemudian pada orang yang mengalami bantuan nafas, orang yang mengalami bantuan nafas, dia memakai ini, ya, memakai ventilator, ya, di ruangan ICU misalkan. Nah, ini di setelnya ventilatornya cepat, ya, kelebihan. Makanya dia akan terjadi penurunan kadar CO2 dalam tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya alkalosis respiratorik. Kemudian pada penyakit paru seperti pneumonia lobar, ya. Jadi peradangan pada paru-paru, asma, ya, edema pulmonal, kolaps paru, fibrosis paru dan emboli paru. Selanjutnya, tolong yang lain mic-nya di mute, ya, yang lain biar tidak bergema, ya. Nah, mekanisme yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengkompensasi dari alkalosis respiratorik ini, tolong yang lain dimatikan. Ya, tolong yang lain dimatikan dulu mic-nya. Jadi mekanisme tubuh kita untuk mengkompensasi alkalosis respiratorik ini adalah ginjal akan menurunkan pembentukan kembali bikarbonat. Jadi ginjal akan lebih banyak mengekskresikan bikarbonat, ya. Jadi bikarbonatnya tidak diserap kembali, tidak direabsorpsi karena sudah kelebihan basa di dalam tubuh kita, ya. Jadi ginjal itu akan banyak membuang, ya, tidak mereabsorpsi bikarbonat karena kadar CO2-nya itu sudah banyak, ya, di dalam tubuh ini, ya, kadar CO2-nya turun, ya, di dalam tubuh kita. Nah, penurunan jumlah bikarbonat ini akan mengkoreksi pH, tetapi dia dalam waktu yang lebih lambat karena dia berlangsung dalam hitungan hari, bukan hitungan jam, ya. Jadi ginjal akan menekan reabsorpsi dari CO2 di dalam tubulus sehingga reabsorpsi dari bikarbonat ke pembuluh darah kapiler ginjal itu akan berkurang. Selanjutnya. Nah, pada asidosis respiratorik ini dia pH darahnya turun, jadi kurang dari 7,35. Tetapi tekanan CO2-nya lebih, ya. Berlebih tekanan CO2-nya ini. Jadi lebih dari 45 mm air raksa, ya. Jadi ingat kalau asidosis respiratorik, dia pH darahnya turun, kurang dari 7,35, kemudian tekanan dari CO2-nya lebih dari 45 mm air raksa, ya. Nah, ini disebabkan oleh akumulasi atau berlebihnya kadar CO2 di dalam tubuh, ya. Ini akan menyebabkan penurunan pH darah karena CO2 ini bersifat asam. Jadi kalau CO2-nya berlebih, ya, maka dia akan menyebabkan penurunan pH darah, ya. Nah, ada yang disebut dengan akut, ya, akut respiratory acidosis.
Nah, ini pH-nya masih normal ya. Kalau dia kronis itu pH-nya sudah turun. Ya, jadi ada peningkatan kadar CO2 ya. Kemudian kadar bikarbonatnya pada akut respiratory acidosis dia bisa normal, tapi pada kronik dia sudah meningkat kadar bikarbonatnya dan pH-nya turun ya. Selanjutnya. Nah, ini semua kondisi, ini kebalikan dari alkalosis tadi ya. Kalau alkalosis tadi penyebabnya adalah hiperventilasi. Nah, kalau asidosis respiratorik itu kondisi yang menyebabkan penurunan frekuensi napas atau hipoventilasi. Jadi pernapasannya turun di bawah 18 atau di bawah 16 kali per menit. Jadi di bawah 16 kali per menit, nah ini akan menyebabkan hipoventilasi yang akan menyebabkan akumulasi atau penumpukan CO2 di dalam tubuh kita. Contohnya itu pada depresi pusat pernapasan, misalkan pada cedera kepala ya, kepala yang terbentur, nggak pakai helm naik motor, kepala yang terbentur ya, atau ada infeksi pada otak, meningitis seperti itu ya, atau stroke, atau tumor otak, atau peningkatan tekanan intrakranial atau obat-obatan. Jadi gangguannya adalah pada otak, di mana otak ini pada bagian medula oblongata adalah pusat pernapasan. Jadi pernapasan itu bisa dia menurun atau meningkat dari normal. Ini yang mengatur adalah pusat pernapasan di otak, ya. Nah, pada asidosis respiratorik terjadi hipoventilasi. Kemudian penyakit neuromuskular, ini penyakit pada otot-otot pernafasan, misalkan pada cedera di tulang belakang, ya, cedera spinal. Itu akan menyebabkan kelumpuhan otot-otot napas, atau dia pengaruh obat neuromuskular, atau poliomyelitis, atau sindroma Guillain-Barré, atau distrofi otot, atau hipokalemia. Nah, jadi yang menyebabkan dia hipoventilasi adalah inaktivitas dari otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasannya tidak bekerja dengan baik, ya. Jadi bisa di otak, bisa juga di otot-otot pernapasannya. Kemudian bisa juga ada kelainan dinding dada, ya. Jadi dinding dadanya mengalami abnormalitas, misalkan pada nyeri dada, ya. Kemudian ada cedera pada dinding dada, ada fraktur pada kosta atau iganya ada fraktur. Kemudian deformitas, ya, ada distensi abdomen. Jadi abdomennya mengalami pembesaran sehingga dadanya tertekan, ya. Kemudian ada pneumotoraks dan hidrotoraks. Nah, ini kelainan-kelainan yang menyebabkan perkembangan dan pengempisan paru itu terhambat, ya, sehingga terjadi hipoventilasi. Kemudian penyakit-penyakit paru seperti atelektasis, pneumonia, bronkitis, asma, edema paru dan lain-lain ini bisa menyebabkan hipoventilasi sehingga akan menyebabkan akumulasi dari kadar CO2 atau tekanan CO2 di dalam darah kita akan meningkat, ya. Selanjutnya. Nah, mekanisme kompensasinya adalah ginjalnya tadi. Dia akan mengkompensasi dengan cara meningkatkan reabsorpsi ion bikarbonat karena dia terjadi penurunan pH darah, ya, sehingga diperlukan reabsorpsi dari bikarbonat yang bersifat basah sehingga dia akan menetralkan, ya. Nah, jadi karbon dioksida itu akan banyak diserap dari lumen tubulus sehingga akan meningkatkan reabsorpsi dari bikarbonat, ya. Selanjutnya. Ya, slide selanjutnya, next. Sebelumnya. Itu kelewatan. 1. Selanjutnya adalah ini ya, penyebab alkalosis metabolik. Jadi ini penyebab selanjutnya alkalosis metabolik ya. Jadi alkalosis metabolik ini adalah peningkatan dari pH darah di mana pH darahnya lebih dari 7,45 dan terjadi peningkatan kadar bikarbonat. Nah, jadi kalau yang berperan di dalam metabolik ini adalah kadar bikarbonatnya, berbeda dengan respiratorik tadi ya. Kalau respiratorik itu
Yang berperan adalah tekanan CO2-nya, dia meningkat atau menurun. Nah, sedangkan pada metabolik ini yang berperan adalah kadar bikarbonat. Kalau kadar bikarbonatnya ini berlebih, ya, nah, bikarbonat ini kan sifatnya basah, ya. Nah, jadi apabila dia berlebih, nah itu akan menyebabkan alkalosis metabolik. Nah, kelebihan basa atau asam atau kehilangan asam pada tubuh dapat menyebabkan hal ini. Jadi basanya berlebih atau asamnya yang hilang, ya. Ini dapat menyebabkan asidosis metabolik. Jadi pada persamaannya pH itu pK 6,1 tambah log HCO3- dan PCO2. Nah, jadi terjadi peningkatan HCO3-nya, kadar bikarbonatnya. Ini akan menyebabkan pH darahnya menjadi meningkat lebih dari 7,45, ya. Selanjutnya, nah, penyebabnya alkalosis metabolik ini jadi segala sesuatu yang menyebabkan peningkatan kadar bikarbonat dalam tubuh kita. Contohnya misalkan ekskresi klorida berespon dengan salin, ya. Nah, jadi klorida atau Cl ini bersifat asam. Nah, ini terjadi kelebihan pembuangan kloridanya. Contohnya kehilangan asam lambung, jadi muntah dengan hebat, atau aspirasi ya dari asam lambung atau drainase mekanik, ya. Jadi dia muntah dengan hebat. Nah, sedangkan klorida itu ya itu dihasilkan di lambung, ya, asam klorida atau asam lambung HCl. Nah, kehilangan cairan lambung yang hebat ya seperti muntah atau aspirasi atau drainase mekanik ini menyebabkan alkalosis metabolik. Kemudian diare bisa juga, ya. Jadi pada keadaan diare ini kehilangan klorida berlebih. Kemudian terapi diuretik, jadi terapi di mana pasien memakan obat yang menyebabkan peningkatan volume urin. Nah, ini bisa menyebabkan alkalosis metabolik juga. Kemudian penyakit fibrosis kistik. Jadi di dalam keringatnya pada pasien ini diekskresikan klorida berlebih. Kemudian ada alkali eksogen, ya, jadi makan makanan yang bersifat basa, ya, yang berlebih. Kemudian transfusi masif dan ingesti bikarbonat. Jadi termakan bikarbonat berlebih. Kemudian ekskresi klorida tidak berespon dengan salin. Contohnya hiperaldosteronisme primer, hiperaldosteronisme sekunder. Ini akan menyebabkan ini, ya, gangguan pada sekresi cairan dalam tubuh kita, ya, bisa menyebabkan cairannya berlebih, atau Cushing syndrome atau sindroma Liddle. Selanjutnya, nah, kalau pada asidosis metabolik dia kebalikan, jadi kadar bikarbonatnya kurang dari 22 mili ekuivalen per liter, dan pH darahnya akan menjadi turun, kurang dari 7,35. Ini disebabkan oleh adanya kelebihan asam atau kehilangan basa yang berlebih dari tubuh kita, sehingga akan menyebabkan penurunan pH darah, ya. Jadi pH-nya turun, itu disebabkan oleh tadi kadar bikarbonatnya turun. Jadi 6,1 tambah log HCO3- per CO2 dikali S, ya. Nah, jadi di sini terjadi penurunan kadar bikarbonat, ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, next. Ya, jazakallahu khair. Penyebab asidosis metabolik adalah disfungsi ginjal, ya. Next. Itu dibalik. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang menyebabkan asidosis metabolik, ya. Contohnya adalah disfungsi ginjal. Jadi pada ginjal ini asam itu atau H+ tadi tidak bisa dikeluarkan. Jadi ada penurunan fungsi dari tubulus renal dalam menghasilkan bikarbonat, atau dia ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresikan kadar H+, ya. Jadi kadar H+ tadi diekskresikan di tubulus proksimal, sedangkan penyerapan bikarbonat terjadi di tubulus distal. Nah, ini terjadi gangguan pada ginjalnya, sehingga dia tidak mampu mengekskresikan H+ dan tidak mampu mereabsorpsi bikarbonat, ya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan pH darah. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan produksi asam organik endogen, seperti pada penyakit ketoasidosis diabetik.
Nah, pada ketoasidosis diabetik ini benda keton itu diproduksi berlebih dan benda keton ini bersifat asam ya, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan keasaman darah ya, menyebabkan pH darahnya turun. Begitu juga pada kelaparan ya. Pada kelaparan ini mirip dengan kondisi diabetes mellitus, di mana pada kondisi kelaparan dan diabetes mellitus sumber utama dari penggunaan energi adalah berasal dari metabolisme asam lemak. Nah, hasil samping dari metabolisme asam lemak adalah benda keton ya. Kemudian kerusakan enzim bisa juga menyebabkan hal ini. Kemudian asidosis laktat akibat hipoksia jaringan ya, pada kondisi hipoksia maka tubuh dia akan banyak memproduksi ATP dari jalur respiratori yang anaerob dan akan menghasilkan laktat. Nah, laktat ini dia akan bersifat asam dan menyebabkan asidosis metabolik. Kemudian kondisi lain adalah keracunan salisilat, ya, keracunan amonium klorida, metanol, etanol, atau etilen glikol. Ini asam-asam kuat semua, ya. Kemudian kehilangan bikarbonat dari saluran cerna, misalkan diare tadi. Selanjutnya. Ya, nah jadi gangguan keseimbangan asam basa itu bisa alkalosis atau asidosis. Asidosis itu kalau pH darahnya itu kurang dari 7,35 ya. Nah, asidosis ada dua ya. Ada disebabkan respiratorik. Nah, jadi pada asidosis respiratorik ini ada retensi atau timbunan CO2 di dalam tubuh karena fungsi dari paru inadequat. Ya tidak bisa melakukan ventilasi dengan baik ya, sehingga kadar CO2 dalam tubuhnya meningkat. Atau metabolik. Nah, metabolik itu HCO3-nya kurang ya. Itu kan kalian lihat di slide-nya HCO3-nya ditulis kecil ya. Nah, jadi itu maksudnya HCO3-nya itu sedikit ya atau berkurang. Maka itu akan menyebabkan HCO3 min itu adalah bikarbonat ya. Bikarbonatnya turun atau berkurang dari kadarnya, maka itu akan menyebabkan asidosis respiratorik atau metabolik ya, asidosis metabolik. Nah, kemudian untuk alkalosis, kalau dia terjadi ini peningkatan ventilasi ya, jadi kadar CO2 dalam darahnya tekanannya akan turun, itu menyebabkan alkalosis respiratorik. Nah, sedangkan alkalosis metabolik terjadi apabila kadar CO3-nya meningkat dalam tubuhnya ya. Jadi kadar CO2-nya itu tinggi atau melebihi kadar normal ya. Lebih dari 28 tadi kalau nggak salah ya. Selanjutnya habis. Ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Jadi fungsi dari asam basa ini ya, keseimbangannya dijaga oleh dua organ ginjal dan organ paru. Kemudian enzim yang sangat berperan adalah anhidrase karbonat ya. Nah, gangguan pada kedua organ ini atau gangguan pada enzim anhidrase karbonat ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam basa. Kalau dia meningkat namanya alkalosis, kalau dia menurun ya pH-nya itu namanya asidosis. Mungkin ada pertanyaan adik-adik sekalian? Rafif, ada pertanyaan? Frida?